Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Najwa Amira dari jurusan Akuntansi kelas D, tahun angkatan 2022 dengan NIM 2210426895. Nah, di sini saya akan menerjemahkan buku English Accounting bab 1 tentang pengantar akuntansi dasar. Setelah selesai mempelajari bab ini, Anda harus memiliki pemahaman tentang 1. Memahami dan menjelaskan pengertian, maksud, sifat, fungsi, dan tujuan akuntansi. 2. Membedakan cabang-cabang akuntansi, pengguna informasi akuntansi. 3. Memahami konsep pembukuan double entry dan caranya berbeda dengan pembukuan single entry. 4. Menghargai sejarah akuntansi, variasi akuntansi antar negara. Dan 5. Mengadopsi nilai-nilai dan etika profesional dasar. Selanjutnya pengantar. Perubahan yang cepat dalam masyarakat ketika menyebabkan pengelolaan badan usaha atau perusahaan semakin kompleks. Selain itu, peningkatan aktivitas bisnis suatu perusahaan baik motif profit maupun motif non-profit dirasakan sebagai beban yang berat. Oleh karena itu, agar segala kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, suatu perusahaan memerlukan informasi tentang keadaan semua kegiatan perusahaan secara cepat dan terpercaya. Informasi akuntan. Anda tentu memiliki konsep dan gambaran umum tentang apa yang dilakukan seseorang akuntan. Akuntan memiliki informasi transaksi dan peristiwa dalam bisnis dan merangkum aktivitas tersebut ke dalam laporan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan dan kepentingan dalam dunia bisnis atau badan usaha. Tapi, Anda belum tentu menyadari bahwa pekerjaan seseorang akuntan sangat kompleks dan rumit, dan itu membutuhkan pengetahuan teknis dan keterampilan pengukuran yang hanya dapat diperoleh dengan studi intensif di bidang akuntansi. Memang, fakta belajar akuntan tidak mudah, tapi jika kamu bersungguh-sungguh, Anda akan terkejut dengan apa yang Anda temukan dan dapatkan di akuntansi. Pengetahuan akuntansi sangat berharga untuk bisnis kesuksesan. Pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi adalah kumpulan konsep dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dalam suatu unit bisnis ekonomi. Informasi akuntansi sangat potensial untuk dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan. Informasi akuntansi mengambil keputusan manajerial bisnis, investor tentunya dalam ekspektasi pengembalian investasi berupa hasil usaha dan dividen. Kreditor berkepentingan terhadap kemampuan membayar kewajiban perusahaan dalam menyelesaikan pinjamannya. Pemerintah membutuhkan informasi tentang pajak dan peraturan atau regulasi. Analisis keuangan menggunakan akuntansi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atau opini atas investasi yang akan direkomendasikan. Karyawan berharap dapat bekerja di perusahaan yang dapat mendukung pengembangan karir dan pendapatan yang lebih baik. Untuk mengetahui akuntansi lebih mendalam, Anda harus terlebih dahulu memahami definisi atau batasan akuntansi. Di bawah ini adalah beberapa definisi akuntansi. AICPA atau disebut American Institute of Certified Public Account pada tahun 1941 mendefinisikan akuntansi sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk unit moneter dan menafsirkan hasilnya. Dari definisi tersebut terdapat 3 aspek penting, yaitu akuntansi adalah suatu proses, yaitu proses pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran transaksi. Akuntansi memproses transaksi keuangan dengan cara yang memiliki pola tertentu atau tidak sembarang atau acak, dan menggunakan satuan uang sebagai ukuran. Akuntansi adalah proses yang tidak hanya mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas, tetapi juga menafsirkan hasil dari proses. Definisi lain dikemukakan oleh prinsip akuntansi pengurus APB tahun 1970.
Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya untuk menyediakan informasi kuantitatif tentang lembaga ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bertujuan untuk berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Definisi menurut American Accounting Association tahun 1966 adalah sebagai berikut. Proses mengenal, mengukur, dan mengkomunikasi informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pengguna informasi yang relevan. Definisi ini mengandung dua pengertian. Satu, aktivitas akuntansi. Bahwa akuntansi adalah suatu proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Dua, kegunaan akuntansi. Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai unit bisnis yang bersangkutan. Dan pengertian akuntansi yang lain menurut George A. McFarlane, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, menyajikan, dan menafsirkan secara sistematis dari perusahaan atau individu data keuangan. Dari definisi tersebut dapat ditarik pengertian bahwa satu, prosedur yang digunakan dalam akuntansi adalah mencatat, mengklasifikasi, menyajikan, dan menginterpretasikan. 2. Tujuan akuntansi adalah data keuangan atau peristiwa keuangan. 3. Tata cara pencatatan, penggolongan, dan penyajian data keuangan harus disusun secara sistematis, sehingga dapat digunakan untuk menginterpretasikan dan membuat analisis atau laporan yang dibuat. Akuntansi juga didefinisikan sebagai proses pencatatan, merangkum, mengklasifikasi, mengelola, dan menyajikan data transaksi serta berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Dengan adanya akuntansi, akan lebih mudah bagi seseorang untuk mengambil keputusan dan lainnya tujuan. Berbicara tentang akuntansi pasti berkaitan dengan angka dan perhitungan yang rumit sebagai bentuk pencatatan transaksi umumnya. Umumnya, akuntansi sangat dibutuhkan dalam bisnis sebagai pelaporan keuangan perusahaan. Penulisan laporan akuntansi dapat dijadikan bahan oleh perusahaan untuk membuat keputusan sesuai dengan hasil akuntansi analisis. Pemahaman yang lebih mendalam tentang akuntansi akan dibahas dalam artikel ini beserta fungsi dan bidangnya. Beberapa bidang akuntansi antara lain: 1. Audit akuntansi, 2. Keuangan, 3. Manajemen akunting, 4. Akuntansi pajak, 5. Akuntansi anggaran untuk organisasi nirlaba, 6. Akuntansi biaya, 7. Sistem akuntansi, dan 8. Akuntansi sosial. Silakan buka link ini http YouTube 619B 6C MN 9RY dan tonton video ini. Video ini membahas tentang apa itu akuntansi. Video ini juga menjelaskan bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang posisi keuangan suatu organisasi. Dengan belajar akuntansi, kita dapat dengan mudah berkomunikasi dan memahami posisi keuangan bisnis apapun. Akuntansi memungkinkan perusahaan untuk menganalisis kinerja keuangan bisnis dan melihat statistik seperti laba bersih. The American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasi informasi ekonomi untuk kemungkinan penilaian dan keputusan yang tepat oleh pengguna informasi. Akuntansi adalah proses sistematis mengidentifikasi, merekam, mengukur, mengklasifikasikan, memverifikasi, meringkas, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Ini mengungkapkan laba rugi untuk periode akuntansi tertentu dan nilai aset kewajiban dan ekuitas pemilik perusahaan. Salah satu bagian dari akuntansi berfokus pada penyajian informasi dalam bentuk laporan untuk tujuan umum bagi orang-orang di luar perusahaan. Laporan eksternal ini harus disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sering disebut sebagai GAAP. Bagian akuntansi ini dikenal sebagai akuntansi keuangan. Ini adalah informasi yang digunakan oleh manajer, pemegang saham, bank, kreditur publik, dan lain-lain untuk membuat keputusan yang melibatkan organisasi dan operasinya.
Informasi akuntansi keuangan tunduk pada seperangkat aturan dasar yang menentukan bagaimana informasi dilaporkan, dan ini memastikan keseragaman bagian lain dari akuntansi, menyediakan manajemen perusahaan dengan informasi dalam bentuk laporan yang dibutuhkan untuk menjaga bisnis yang sehat secara finansial. Akuntansi adalah salah satu profesi tertua dan paling dihormati di dunia, dan akuntan dapat ditemukan di setiap industri mulai dari hiburan hingga kedokteran. Akuntan bertanggung jawab untuk menentukan kekayaan, profitabilitas, dan ekuiditas organisasi secara keseluruhan. Tanpa akuntansi, organisasi tidak akan memiliki dasar atau landasan di mana keputusan harian dan jangka panjang dapat dibuat. Orang yang bertanggung jawab atas akuntansi dikenal sebagai akuntan, dan individu ini biasanya diharuskan untuk mengikuti seperangkat aturan dan peraturan, seperti prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Akuntan dan pemegang buku menyiapkan dan memelihara catatan keuangan. Mereka memastikan bahwa catatan keuangan akurat dan disiapkan dengan benar. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa laporan pajak disiapkan dengan benar dan dibayarkan pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan. Penggunaan informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan perusahaan dengan berbagai informasi mengenai operasi bisnis. Hal ini sering dilakukan oleh Departemen Akuntansi Internal perusahaan dan ditinjau oleh kantor akuntan publik. Usaha kecil sering kali memiliki lebih sedikit informasi keuangan yang dicatat selama proses akuntansi. Namun, pemilik bisnis yang sering meninjau keuangan ini informasi untuk menentukan seberapa baik bisnis mereka beroperasi. Informasi akuntansi juga dapat memberikan wawasan tentang pertumbuhan atau perluasan operasi bisnis saat ini. Manajemen kinerja bisnis menggunakan umum informasi akuntansi adalah mengukur kinerja berbagai operasi bisnis. Sementara laporan keuangan adalah alat informasi akuntansi klasik yang digunakan untuk menilai operasi bisnis. Pemilik bisnis dapat melakukan penilaian yang lebih menyeluruh. Analisis informasi ini ketika meninjau operasi bisnis. Rasio keuangan menggunakan informasi akuntansi yang dilaporkan pada laporan keuangan pernyataan dan memecahnya menjadi indikator utama. Indikator-indikator ini dapat dibandingkan dengan perusahaan lain dalam lingkungan bisnis atau standar industri. Ini membantu pemilik bisnis memahami seberapa baik perusahaan mereka beroperasi dibanding dengan bisnis mapan lainnya. Buat anggaran perusahaan. Pemilik bisnis yang sering menggunakan informasi akuntansi untuk membuat anggaran bagi perusahaan mereka. Informasi akuntansi keuangan historis memberi pemilik bisnis analisis terperinci tentang bagaimana perusahaan mereka menghabiskan uang untuk fungsi bisnis tertentu. Pemilik bisnis sering mengambil informasi akuntansi ini dan mengembangkan anggaran masa depan untuk memastikan mereka memiliki jalan keuangan untuk bisnis mereka. Anggaran ini juga dapat disesuaikan berdasarkan informasi akuntansi terkini untuk memastikan pemilik bisnis tidak membatasi pengeluaran untuk sumber daya ekonomi yang penting. Membuat keputusan bisnis. Informasi akuntansi biasanya digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Untuk manajemen keuangan, laporan laba rugi dan akuntansi pengeluaran memberikan gambaran penting tentang bisnis. Keputusan mungkin termasuk memperluas operasi saat ini, menggunakan sumber daya ekonomi yang berbeda, membeli peralatan atau fasilitas baru, memperkirakan penjualan di masa depan atau peluang bisnis baru. Informasi akuntansi biasanya memberikan informasi kepada pemilik bisnis tentang biaya berbagai sumber daya atau operasi bisnis. Biaya ini dapat dibandingkan dengan potensi pendapatan dari peluang baru selama proses analisis keuangan. Proses ini membantu pemilik bisnis memahami bagaimana operasi bisnis saat ini akan terpengaruh ketika memperluas atau mengembangkan bisnis mereka. Peluang dengan potensi pendapatan rendah dan biaya tinggi sering ditolak oleh pemilik bisnis. Menginformasikan keputusan investasi. Pemangku kepentingan bisnis eksternal yang sering menggunakan akuntansi informasi untuk membuat keputusan investasi. Bank, pemberi pinjaman modal
ventura atau investor swasta sering meninjau informasi akuntansi perusahaan untuk meninjau kesehatan keuangan dan profitabilitas operasional. Ini memberikan informasi tentang apakah bisnis kecil adalah keputusan investasi yang bijaksana atau tidak. Banyak usaha kecil membutuhkan pembiayaan eksternal untuk memulai atau tumbuh. Ketidakmampuan untuk memberikan informasi atau investor luar dalam sangat membatasi peluang pembiayaan untuk usaha kecil. Penggunaan informasi akuntansi. Proses akuntansi menyediakan data keuangan untuk berbagai individu yang tujuannya adalah mempelajari data sangat bervariasi. 3. Pengguna utama informasi akuntansi. Sebelumnya diidentifikasi pengguna internal, pengguna eksternal, dan pemerintah atau IRS. Setiap kelompok menggunakan informasi akuntansi secara berbeda dan membutuhkan informasi yang disajikan berbeda. Pengguna internal. Akuntansi memasak manajer dan memiliki dengan data keuangan yang signifikan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Jenis akuntansi ini secara umum disebut sebagai akuntansi manajerial. Beberapa cara pengguna internal menggunakan akuntansi informasi antara lain sebagai berikut. 1. Menilai bagaimana manajemen telah melaksanakan tanggungan jawaban untuk melindungi dan mengelola sumber daya perusahaan. 2. Membentuk keputusan tentang kapan meminjam atau menginvestasikan sumber daya perusahaan. 3. Membentuk keputusan tentang ekspansi atau perampingan. Pengguna eksternal biasanya disebut akuntansi keuangan, catatan sejarah, keuangan bisnis untuk berbagai tujuan. Penggunaan eksternal informasi akuntansi terbagi menjadi 6 kelompok, masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam perusahaan dan menginginkan jawaban atas pertanyaan unik. Kelompok dan beberapa kemungkinan pertanyaan mereka adalah: 1. Pemilik dan calon pemilik. Apakah perusahaan memperoleh pendapatan yang memuaskan dari total investasinya? Haruskah investasi dilakukan di perusahaan ini? Haruskah investasi saat ini ditingkatkan, dikurangi, atau dipertahankan pada tingkat yang sama? Dapatkah perusahaan memasang peralatan pengendalian polusi yang mahal dan tetap menguntungkan? 2. Kreditor dan pemberi pinjaman. Haruskah pinjaman diberikan kepada perusahaan? Akankah perusahaan dapat membayar hutangnya seperti mereka menjadi jatuh tempo? 3. Karyawan dan serikat pekerjanya. Apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kenaikan upah? Apakah perusahaan mampu secara finansial untuk menyediakan pekerjaan jangka panjang bagi tenaga kerjanya? 4. Pelanggan. Apakah perusahaan menawarkan produk yang bermanfaat dengan harga yang wajar? Akankah perusahaan bertahap cukup lama untuk menghormatinya? Garansi produk. 5. Unit pemerintah. Apakah perusahaan seperti publik lokal, utilitas membebankan tarif yang adil untuk layanannya? 6. Halayak ramai. Apakah perusahaan menyediakan produk yang bermanfaat dan lapangan kerja yang menguntungkan bagi warga negara tanpa menimbulkan kerugian yang serius? Masalah lingkungan. Beberapa cara pengguna eksternal menggunakan informasi akuntansi pemegang termasuk berikut ini. 1. Usaha memiliki hak untuk mengetahui bagaimana perusahaan itu mengelola investasinya. 2. Pemerintah federal dan negara bagian memerlukan pengembalian pajak dokumen lain yang sering disiapkan oleh akuntan. 3. Bank atau lembaga pemberi pinjaman dapat menggunakan informasi akuntansi untuk memandu keputusan seperti apakah akan meminjamkan atau beberapa banyak untuk meminjamkan. 4. Bisnis investor juga akan menggunakan informasi untuk memadukan keputusan investasi. Laporan keuangan tujuan umum menyediakan banyak informasi yang dibutuhkan oleh pengguna eksternal akuntansi keuangan. Laporan keuangan ini adalah laporan formal yang kas masuk dan arus keluar dan hasil operasi.
Banyak perusahaan mempubliskan pernyataan ini dalam laporan tahunan, juga dikenal sebagai 10K atau 10-Q, laporan triwulan. Laporan tahunan berisi pendapat auditor independen atas kewajaran laporan keuangan, serta informasi tentang kegiatan, produk, dan rencana perusahaan. Perusahaan publik adalah di situs web mereka di bawah bagian hubungan investor. Laporan keuangan yang digunakan oleh entitas eksternal disusun dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Kami akan bahas bahasa GAAP lebih lanjut di bagian selanjutnya. Pemerintah atau IRS. Instansi pemerintah yang melacak dan menggunakan pajak tertarik pada kisah keuangan bisnis. Mereka ingin tahu apakah bisnis membayar pajak sesuai dengan undang-undang pajak saat ini. Bahasa di mana laporan keuangan terkait pajak disiapkan disebut IRC atau Internal Revenue Code. Persiapan pajak akan berada di luar cakupan kursus ini. Pekerjaan akuntan dan bidang akuntansi. Lowongan akuntan. Secara garis besar, akuntan dapat diklasifikasikan menjadi 1. Akuntansi publik. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa atau dasar pembayaran tertentu. Akuntan publik dapat memberikan layanan audit, layanan pajak, konsultasi manajemen jasa, dan jasa akuntansi. 2. Akuntan manajemen adalah seorang akuntan yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Tugas-tugas yang dilakukan adalah penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan akuntansi kepada pihak internal dan eksternal perusahaan, penyusunan anggaran, penanganan masalah pajak, dan melakukan audit internal. 3. Akuntansi pemerintah adalah akuntan yang bekerja di instansi pemerintah seperti di Departemen, BPKP, dan BPK, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain. 4. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja di bidang akuntansi pendidik, yaitu mengajar, menyusun pendidikan akuntansi, kurikulum, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Bidang akuntan. Akuntansi saat ini berkembang sangat pesat sejalan dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Bidang akuntansi penting akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Akuntansi umum dan keuangan. Bidang akuntansi yang secara keseluruhan meliputi fungsi pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan dari catatan tersebut. 2. Akuntansi biaya adalah bidang khusus akuntansi yang mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, dan melaporkan kepada manajemen masalah yang berkaitan dengan biaya dan produksi. Bidang akuntansi biaya tidak hanya menyangkut bagaimana mencatat biaya dan analisis biaya. 3. Akuntansi pemerintah atau government accounting adalah khusus bidang akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintah. Ini lapangan berguna sebagai alat bagi pemerintah untuk memelihara secara teratur pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran dana. 4. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen menggunakan data historis dan perkiraan untuk membantu manajemen dalam operasi sehari-hari dan perencanaan operasional masa depan. Lapangan ini memproses kasus-kasus tertentu yang dihadapi oleh manajer perusahaan dari berbagai tingkatan organisasi. 5. Auditing. Audit merupakan bidang kegiatan akuntansi yang bersifat bebas pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. 6. Akuntansi organisasi motif nirlaba. Akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya, seperti yayasan, lembaga keagamaan, amal, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial lainnya. Pendidikan akuntansi dan profesi akuntansi. Pendidikan akuntansi
Akuntansi adalah sebutan dan gelar profesi yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus pendidikan profesi akuntansi. Ketentuan mengenai praktik akuntan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat digunakan oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi dan telah terdaftar di Departemen Keuangan RI. Sejak tahun 2001, telah terjadi reformasi dalam sistem pendidikan akuntansi. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 179 U 2001, gelar akuntan hanya dapat diperoleh melalui program pendidikan akuntansi. Program pendidikan profesi akuntansi dapat dibuka oleh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Pendidikan proses akuntansi bukan lagi Mundikfediknas menyelenggarakan pendidikan profesi akuntansi relatif sedikit. Hanya ada 2-3 pendidikan profesi akuntansi di seluruh dunia. Dimiliki atau dipimpin oleh bangsa Indonesia pada saat ini. Pola Belanda masih diikuti, di mana akuntan terdaftar dalam register negara. Di Belanda terdapat 2 organisasi profesi, yaitu Vereniging van Academies Gevormd Accountants atau disebut dengan VAGA, yaitu Van Akuntan atau NIVA, yang anggotanya terdiri dari lulusan dari berbagai program sertifikasi akuntan dan pengalaman kerja. Situasi ini mendorong Prof. R. Suemarjo, Jit Sosidojo, dan 4 wisudawan pertama FOUI, Dr. Handes Basuri T. Siddharta, Dr. Handes Hendra Darmawan, Dr. Handes Tan Tongjo, dan Dr. Handes Gotisip dalam 17 tahun sejak pembentukan bagian akuntan publik. Profesi akuntan publik berkembang pesat. Setelah hampir 50 tahun berdirinya Ikatan Akuntansi Indonesia, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2007, Ikatan Akuntansi Publik Indonesia (IAPI) berdiri sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan berbadan hukum yang ditetapkan melalui kepengurusan umum rapat. Anggota luar biasanya IAI Kompartemen Akuntan Publik terhadap pengaruh globalisasi di masa di mana Dr. Handes Ahmadi Hadibroto, independen yang mampu mengembangkan profesi akuntan publik secara mandiri. Tapi diharapkan dapat memenuhi seluruh persyaratan internasional The Federation of Accountants atau IPAC pada tanggal 4 Juni 2007, tapi secara resmi diterima sebagai anggota pertama asosiasi oleh IAI. Pada tanggal 5 Februari 2008, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01 2008. Prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan diolah dari ratusan atau ribuan transaksi secara sistematis atas dasar tertentu. Dasar ini disebut prinsip akuntansi yang tidak tepat. Prinsip akuntansi umum diberlakukan tanpa prinsip yang menjadi tolak ukur atau pedoman. Kemungkinan besar setiap akuntansi yang menggunakan caranya sendiri-sendiri, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi membingungkan. Profesi akuntansi telah mencoba mengembangkan seperangkat standar yang diterima secara umum dan dipraktikkan secara universal. Upaya ini telah menghasilkan penerapan seperangkat aturan dan prosedur umum yang disebut prinsip yang berlaku umum, yang merupakan pedoman yang menunjukkan prosedur pelaporan peristiwa. Daftar istilah kunci. 1. Akuntan.
Akuntan yang mencatat transaksi bisnis atas nama organisasi melaporkan kinerja perusahaan kepada manajemen dan menerbitkan laporan keuangan. 2. Akuntansi. Pencatatan sistematis transaksi keuangan usaha suatu bisnis. Pencatatan tersebut dapat dibagi menjadi 3. Kegiatan menyiapkan sistem pencatatan, melacak sistem transaksi dalam sistem pencatatan tersebut, dan menggabungkan informasi yang dihasilkan menjadi satu set. 3. Siklus. Proses holistik pencatatan dan pemprosesan semua transaksi keuangan perusahaan dari saat transaksi terjadi hingga representasinya dilaporkan keuangan. Siklus berulang setiap tahun fiskal. 1. Pertanyaan dan jawaban. 1. Apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan? Apakah yang interpretasi laporan keuangan? 2. Jelaskan siklus akuntansi yang terdapat dalam perusahaan. 3. Sebutkan pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi dan kenapa. 4. Berikan contoh bagaimana laporan akuntansi dapat digunakan dalam keputusan membuat profesi. Kalimat rumus simple future tense, yaitu plus subjek ditambah akan garis miring harus tambah verb ditambah objek, min subjek ditambah akan di garis miring harus ditambah tidak ditambah kata kerja atau objek. Masa depan sederhana digunakan untuk memprediksi peristiwa masa depan. Besok akan hujan. 2. Jika digunakan dengan saya atau kami untuk menyatakan keputusan spontan. Saya akan membayar tiket dengan kamu, kredit. 3. Menyatakan kesediaan. Aku akan mencuci dia. Aku akan membawakan tas untukmu. 4. Dalam membentuk negatif untuk menyatakan non-partisipasi. Saya tidak akan pergi sampai saya melihat manajernya. 5. Jika digunakan dengan ketika dalam bentuk pertanyaan, menggunakan harus untuk meminta saran atau instruksi. Apa yang harus saya katakan kepada bos tentang uang ini? Buka tautan berikut dan jelaskan apa yang dibahas dalam video akuntansi. Rekam video penjelasan Anda 150 kata melalui www.youtube.com. Posting lain video Anda di edomodot. Berikut adalah tautan yang harus Anda buat. Buka http YouTube abjc pt bnou 2 http YouTube JKRSITXSZN 3 https YouTube SCHZU1XHSXO. Sekian terjemahan dari saya dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.